Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bagaimana kabar Anda semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu tentang masalah dasar iman. Baik Al-Quran maupun Alkitab adalah dasar iman. Al-Quran adalah dasar iman umat Muslim, sedangkan Alkitab adalah dasar iman umat Kristen. Jika Al-Quran salah, maka salahlah iman umat Islam. Demikian juga jika Alkitab salah, maka salah pula lah iman umat Kristen. Yang terpenting sesungguhnya bukanlah satuan pengajaran yang terambil dari kitab masing-masing, melainkan dasar dari pengajaran itu sendiri. Satuan-satuan pengajaran yang tersimpulkan dari kitab-kitab itu sudah jelas tidak akan serasi jika isi kitab yang menjadi landasan pengajaran tidak sama. Karena landasannya berbeda, maka kesimpulannya pun pasti berbeda pula. Jadi sebenarnya masalahnya bukan Yesus Allah atau Yesus Nabi saja, melainkan Al-Quran atau Alkitab yang benar-benar dari Allah. Kalau Al-Quran adalah kitab yang benar-benar diilhamkan Allah, maka seluruh kesimpulan yang ditarik dari Al-Quran adalah benar, yaitu bahwa Yesus sekedar Nabi saja. Tetapi jika Alkitab adalah kitab yang benar-benar diilhamkan Allah, maka seluruh kesimpulan yang ditarik dari Alkitab adalah benar, yaitu bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Baik bagi umat Muslim maupun umat Kristen, sesungguhnya tidak perlu, bahkan tidak boleh memaksa orang untuk menerima kitab yang diyakininya. Karena iman bukanlah sesuatu yang boleh dipaksakan. Badan seseorang bisa dipaksakan untuk bersujud di sebuah rumah ibadah, namun hatinya tidak. Lagi pula, kebenaran tidak perlu dipaksakan, melainkan hanya perlu ditawarkan. Makanan yang enak tidak boleh dipaksakan kepada orang, melainkan hanya boleh ditawarkan saja. Jika dipaksakan, dapat disimpulkan bahwa itu bukan makanan yang enak, bahkan bisa jadi itu adalah racun. Ketika seseorang mempercayai sesuatu, tentu ia berharap apa yang telah dipercayainya adalah kebenaran. Dan sesungguhnya karena ia yakin bahwa ajaran itu benar, maka ia mempercayai ajaran itu. Jika ia menyangsikan suatu ajaran, tentu ia tidak akan mempercayainya. Namun, ia harus tahu bahwa jika orang lain sangsi adalah hal yang sangat wajar. Sebagaimana ia berkewajiban untuk meyakinkan orang akan kebenaran yang dipercayainya, tentu ia juga harus menerima sanggahan orang lain yang merupakan ekspresi dari kesangsian. Adalah tidak fair jika seseorang mau berusaha meyakinkan orang lain akan apa yang dipercayainya, namun menjadi marah ketika dibantah oleh orang lain. Sesungguhnya bantahan yang dilontarkan adalah ujian terhadap kebenaran keyakinannya. Sementara itu, kita tahu bahwa kebenaran seharusnya tahan uji, sebagaimana emas murni yang tahan api. Pemilik emas murni tidak menjadi grogi, apalagi takut ketika dibantah bahwa emasnya palsu. Ia akan dengan tersenyum mempersilahkan orang menguji emasnya. Sebaliknya, pemilik emas palsu akan segera grogi, takut, bahkan marah ketika mendengar orang tidak mempercayai kemurnian emasnya. Dan tidak tertutup kemungkinan ia akan mengamuk ketika orang ingin menguji emasnya.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, saya serukan kepada orang Kristen untuk memperlihatkan sikap terpuji jika mendengar maupun melihat orang menghina Alkitab. Bahkan harus tersenyum bila melihat orang membakar Alkitab. Asal kitab yang dibakar itu dibelinya sendiri, bukan dirampasnya. Karena jika kita yakin itu adalah firman dari Allah pencipta langit dan bumi, maka kita harus yakin juga bahwa semua sikap dan perbuatan orang yang membakar kitab Sang Pencipta akan memperberat hukumannya di neraka. Sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa tidak memerlukan pembelaan manusia. Orang Kristen sama sekali tidak perlu membela Allah. Membela Allah yang Maha Kuasa dengan kekuatan fisik. Karena bukankah Ia Allah yang lebih mampu membela dirinya jika Ia ingin menghukum orang yang menghinanya? Allah bukan hanya sanggup mencelakai selagi masih di dunia, bahkan Ia sanggup segera menurunkan orang tersebut ke neraka. Cara membela yang Tuhan inginkan ialah melalui argumentasi dengan akal budi yang diberikannya kepada kita. Kalau kitab yang ada di tangan kita ini benar-benar adalah firman-Nya, tentu kitab itu akan tetap teguh setelah diuji oleh siapapun. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu sangat sedikit buku yang mengkritik Islam. Tetapi sebaliknya, begitu berlimpahnya buku-buku yang mengkritik kekristenan, terlebih di Indonesia atau di negara-negara Islam. Mungkinkah ini disebabkan karena orang Muslim tidak sanggup menahan diri dari bertindak kasar terhadap para pengkritik mereka? Ketika kritikan sedikit terasa keras atau ketika Muslim merasa terpojokkan, maka mereka segera mengambil sikap menyerang secara kekerasan. Kekerasan ini bisa berbentuk fisik, bisa berbentuk kekerasan verbal. Biasanya demi menghasut pengikut mereka, para pemimpin mereka mengkategorikan kritikan sebagai hujatan. Selanjutnya pemimpin mereka tidak segan-segan memerintahkan tindakan kekerasan terhadap pengkritik mereka. Sebenarnya memang sulit untuk memisahkan antara kritikan dengan hujatan. Karena sangat subjektif. Dan kita lihat ada yang dijebloskan ke penjara karena didakwa telah menghujat Islam. Akhirnya perasaan mereka dalam menyikapi kritikan yang dijadikan patokan. Kalau mereka tidak tersinggung, maka itu sekedar dikritik. Tetapi kalau kritikan lebih tajam sehingga menyebabkan muka mereka menjadi merah, maka itu mereka kategorikan sebagai hujatan. Jika seorang yang berwatak garang mengatakan bahwa 3 tambah 3 sama dengan 5, dan setiap orang yang mengkritiknya dianggap menghujatnya, dan ia siap melakukan tindakan kekerasan sehingga tidak ada satu orang pun yang berani mengkritiknya. Jelas itu sama sekali tidak berarti kesimpulannya 3 tambah 3 sama dengan 5 itu adalah benar. Ia merasa dirinya benar karena tidak ada orang yang berani mengkritiknya. Padahal orang tidak mengkritiknya sama sekali bukan karena ia benar, melainkan karena tidak ada yang mau berurusan dengan orang yang tidak boleh dikritik. Saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, seseorang akan terbukti benar jika ia sanggup melewati semua kritikan yang paling pedas dan paling kasar dengan sabar. Ia harus membuktikan kebenaran yang diyakininya dengan argumentasi, bukan dengan mengancam orang yang mengeluarkan kritikan. Oleh sebab itu, saya menyerukan kepada orang Kristen untuk menjawab orang dengan sopan dan santun atas pertanyaan, kritikan, bahkan hardikan, dan bahkan hujatan,
sehubungan dengan iman kita. Sebab kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa yang tidak memerlukan pembelaan kita secara kekuatan fisik, melainkan yang sanggup membela dirinya. Yang Ia ingin kita lakukan baginya hanyalah bersaksi baginya, bukan merusak citranya dengan tindakan kekerasan. Jangan sampai orang mencibir terhadap kita bahwa iman kita adalah iman yang penuh kekerasan, bukan iman yang dilandaskan pada akal budi dan argumentasi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang kita lihat berkat kemajuan teknologi, begitu banyak para penghujat kekristenan tampil di media massa, teman-teman. Dengan begitu sombongnya, dengan begitu arogannya, mereka seenaknya menyerang kekristenan, menyerang Alkitab, menyerang ketuhanan Yesus, menyerang iman kekristenan tanpa tahu apa yang mereka katakan. Ya, mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Semua yang mereka perkatakan itu salah dari kacamata kekristenan, bahkan dari kacamata Alkitab. Tidak ada yang benar. Untuk itulah kita bersyukur banyak tampil para apologet Kristen, para penginjil untuk memberikan jawaban, untuk memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada mereka. Dan sekali lagi, tidak boleh dengan cara yang kasar, tidak boleh pakai amarah, tidak boleh pakai caci maki. Karena Tuhan kita mengajarkan harus tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Untuk itu, sebagai penutup, saya akan membagikan sebuah firman Tuhan untuk kita semua yang harus kita jadikan pegangan di saat kita memberikan argumentasi dan pertanggungjawaban iman kita kepada setiap orang. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 17. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jelas teman-teman, kita diajarkan oleh Tuhan kita tidak membalas segala sesuatu dengan cara yang sama. Ya, kita harus memberikan pertanggungjawaban iman kita dengan lemah lembut dan hormat. Sekian dulu untuk kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya berita Injil ini tersebar ke seluruh dunia sehingga banyak orang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.